Kabar Palu Net, sejarah naga telah mengilhami budaya di seluruh dunia, tetapi pertanyaan tetap mengemuka. Apakah naga benar-benar pernah ada atau hanya cerita mitos belaka? Mari kita eksplorasi lebih dalam mengenai asal-usul dan makna makhluk ini dalam berbagai kebudayaan. Kisah naga pertama kali muncul dalam mitologi kuno Mesopotamia, di mana makhluk mitologi bernama Mushushu atau ular ganas menjadi bintang utama dalam teks-teks kuno. Mushushu yang menghuni mitologi Sumeria dan Babilonia digambarkan sebagai makhluk bersisik, mirip ular, dengan cakar elang dan kepala serupa ular. Dewa Marduk seringkali diidentifikasi sebagai sosok mirip naga, yang mungkin juga mewakili Dewa Tiamat yang dikalahkan. Relief makhluk ini dapat dilihat pada gerbang Ishtar di Babilonia yang berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi. Meskipun asal mula mitos naga ini masih diperdebatkan, cerita ini menyebar ke berbagai wilayah. Dewa Naga Mesir Kuno. Dalam sejarah Mesir kuno, cerita-cerita mencatat kehadiran naga mitologi seperti dewa ular raksasa Apep, yang merupakan lambang kekacauan. Apep adalah musuh bebuyutan Ra, dewa matahari, dan akarnya dapat ditelusuri hingga lebih dari 4.000 tahun-tahun yang lalu. Naga di Tiongkok memiliki tempat yang istimewa dalam budayanya. Mereka adalah simbol kekuatan, keberuntungan, dan pengaruh terhadap kuaka, berbeda dari makhluk serupa di budaya lainnya. Naga dianggap sebagai makhluk spiritual dan harmonis dalam mitologi Tiongkok. Penampilan naga telah berubah sepanjang sejarah, dari era Xinglongwa 6.200 sampai dengan 54.000. Sebelum Masehi hingga masa dinasti Shang 1766 sampai dengan 1122. Sebelum Masehi dan Zhou 10.046 sebelum Masehi sampai dengan 256 sebelum Masehi. Naga Tiongkok terkenal melalui konsep Raja Naga Empat Lautan, dengan masing-masing Raja Naga terkait dengan warna dan perairan tertentu, serta menjadi simbol penting dalam budaya Tiongkok. Naga di Jepang dan Korea naga juga memainkan peran penting dalam cerita rakyat dan mitologi Jepang. Asal-usul naga Jepang merupakan hasil campuran dari legenda dan mitos yang datang dari budaya Asia lainnya, terutama Tiongkok. Di Korea, naga dianggap sebagai makhluk baik hati yang berhubungan dengan air dan pertanian, sangat berbeda dengan citra naga di Eropa. Naga Eropa di Eropa, naga memainkan peran kunci dalam mitologi Yunani kuno dan Jerman, di mana mereka digambarkan sebagai makhluk berbentuk ular besar yang beracun. Naga juga muncul dalam mitologi Nordik dengan sebutan Ormer. Penggambaran naga ini kemudian berkembang menjadi makhluk terbang berkaki 4, mungkin dipengaruhi oleh peradaban Eropa lainnya dan kristenisasi wilayah tersebut. Naga dalam suku Aztec dan Maya. Di Amerika Latin, terutama di antara suku Aztec dan Maya, naga digambarkan sebagai ular berbulu. Awalnya, dewa ini dihormati sebagai ular sungguhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka juga digambarkan dengan ciri-ciri mirip manusia. Kukulkan dan Quetzalcoatl adalah dewa ular berbulu yang melambangkan keberuntungan dalam mitologi kedua suku ini. Naga dalam suku Aztec dan Maya di Amerika Latin, terutama di antara suku Aztec dan Maya, naga digambarkan sebagai ular berbulu. Awalnya, dewa ini dihormati sebagai ular sungguhan, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka juga digambarkan dengan ciri-ciri mirip manusia. Kukulkan dan Quetzalcoatl adalah dewa ular berbulu yang melambangkan keberuntungan dalam mitologi kedua suku ini.